Mau bentuk kebiasaan baru tapi susah konsisten. Udah berhasil sih di beberapa hari pertama doang, tapi habis itu habitnya hilang lagi. Gimana caranya supaya konsisten? Kita kembali lagi membangun habit. Simak caranya di episode video kali ini. Halo, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif. Bareng gua Umar yang akan berbagi konten-konten seputar self-development dan productivity. Kali ini kita akan bahas topik favorit gua, yaitu tentang habit, tentang membentuk kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku otomatis yang kita lakukan tanpa perlu semangat lagi, inspirasi lagi, motivasi lagi. Jadi mau kita semangat atau nggak semangat, kita cenderung terus melakukannya. Itu namanya habit, itu namanya kebiasaan. Dan ketika kita membentuk kebiasaan, banyak sekali tantangannya, terutama kebiasaan produktif. Hal-hal yang tiba-tiba mengganggu habit kita, hal-hal yang membuat kita males sehingga tidak melanjutkannya, kita perlu tackle. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa comeback, untuk bisa kembali lagi dari stop melakukan habit? Maksudnya, ketika kita membangun habit, kita ambil contoh habit yang harian, kita kan biasanya menghitung, oke, hari pertama berhasil, hari kedua berhasil, hari ketiga berhasil, hari keempat gagal. Hari kelima coba lagi berhasil, hari keenam gagal, hari ketujuh gagal, dan biasanya kalau udah gagal 2-3 kali berturut-turut, gagalnya akan terlanjut, ya. Hari ke-8, 9, 10, dan seterusnya nggak akan mulai lagi. Yang perlu kita lakukan untuk comeback adalah dua hal ini. Yang pertama, belajar dari kesalahan kita. Kita perlu cari tahu salahnya di mana. Apakah masalahnya kita belum melakukan habit dengan baik, atau tidak terintegrasi dengan baik ke kehidupan kita, atau kita mau bentuk habit ini alasannya nggak jelas, why-nya nggak ada, mau ikut habit ini karena ikut-ikutan orang lain saja, dan akhirnya tidak benar-benar terbentuk menjadi kebiasaan. Maka langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah kita rencanakan lagi dengan lebih baik. Nggak masalah, ketika kita gagal membentuk kebiasaan baru, kita coba lagi. Kita pelajari salahnya di mana, dan kita lakukan lebih baik. Ketika kita belajar dari kesalahan, kita jadi lebih cerdas, kita jadi lebih handal dalam membangun kebiasaan baru. Tentu ketika kita membentuk kebiasaan ada cara-cara, metode, dan tekniknya. Tapi yang perlu kita ingat, pembentukan kebiasaan adalah sebuah skill. Ototnya perlu dilatih, keterampilan ini perlu dilatih terus. Sehingga orang yang sudah membentuk kebiasaan banyak, maka dia akan lebih mudah membentuk kebiasaan baru daripada orang yang belum membentuk kebiasaan. Jadi membentuk 1 kebiasaan, 2 kebiasaan, 3 kebiasaan, sampai kebiasaan ke-10, maka ketika membentuk kebiasaan ke-11 itu udah lebih mudah. Nah, ada banyak cara-cara, teknik-teknik untuk kebiasaan. Tapi di sini kita mau membahas apa hal-hal yang sering dilakukan orang sehingga membuatnya gagal dalam membentuk kebiasaan, dan bagaimana teknik habit bisa menjawab kesalahan-kesalahan itu. Yang pertama adalah kita mau mengubah semuanya dalam satu waktu. Ketika kita lagi semangat-semangatnya, terkadang awal tahun juga, aku pingin bisa baca buku, bisa rajin ini, bisa banyak belajar hal baru, bisa rajin olahraga. Semuanya kita mau benahi. Bagus, tapi jangan dibenahi semuanya dalam satu waktu. Kenapa? Karena untuk melakukan semuanya dalam satu waktu, butuh motivasi yang tinggi. Di awal kita punya motivasi, tapi kan motivasi naik turun. Maka coba kita benahi satu hal dalam satu waktu. Oke, Januari fokusku membentuk habit apa? Februari, apakah udah kokoh atau mau lanjut ke habit kedua? Jika sudah kokoh atau belum? Kalau belum, kita coba fokuskan lagi membentuk habit tersebut di Februari. Kemudian Maret dan April bentuk habit kedua. Mei dan Juni bentuk habit ketiga. Jadi kita punya waktu-waktunya untuk membentuk kebiasaan baru. Jangan langsung semuanya dibentuk dalam satu waktu. Kita bakal gagal biasanya setelah minggu kedua. Kemudian yang kedua, nggak bentuk habit statement. Habit statement adalah salah satu bagian dari habit design, cara merancang habit. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menuliskan habit statement formula. Apa itu habit statement formula? Setiap bla bla bla, aku akan bla bla bla, supaya bla bla bla. Diisi dengan trigger, rutin, dan reward. Setiap jam 7 pagi, aku akan baca buku bisnis, supaya rewardnya minum secangkir kopi hangat. Itu adalah habit statement yang membantu kita bisa melakukan habit tersebut terus-menerus, karena dibentuk berdasarkan cara otak kita bekerja atau neuroscience. Yang ketiga, tidak ada sistem feedback. Kita nggak merasa puas ketika kita melakukan habit tersebut. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan habit tracker atau habit journal. Habit tracker adalah
kita centang setiap kita berhasil melakukan habit baru. Apa kita centang secara fisik, kita benar-benar menulis, atau kita menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi habit tracker yang sudah banyak tersedia. Atau kita tuliskan habit journal. Setiap kita berhasil melakukan habit, kita centang dalam tanda kutip, sekaligus kita tuliskan juga apa yang kita rasakan setelah melakukan habit tadi. Lalu yang keempat adalah pingin hasil yang instan, mau perubahan yang langsung selesai, langsung dapat gitu. Padahal nggak bisa. Ketika kita membahas tentang habit, maka kita itu bermain jangka panjang. Kalau kita mau bentuk habit olahraga misalnya, terus kita ambil habitnya olahraga setiap hari nge-gym. Contoh kita pergi ke gym, di gym biasanya ada cermin, kita foto diri kita di gym, cekrek, day 1. Hari pertama, postur, bentuk tubuh kita foto. Lalu kita olahraga, sampai bener-bener sepuasnya kita olahraga, totalitas sampai capek. Besok, day 2, kita foto diri kita di depan cermin, cekrek, masih sama, day 1 sama day 2 belum ada bedanya. Kenapa? Karena habit itu tidak bekerja secara instan. Day 2 ke day 3 nggak kelihatan bedanya, postur tubuh kita sama aja. Tapi ketika kita bandingkan day 1 dengan day 30, day 1 dengan day 60, day dengan day 100, baru terlihat perbedaan yang signifikan luar biasa. Jadi kita perlu sabar dengan hasil yang dibentuk oleh habit yang mau kita bentuk. Kita membentuk habitnya aja, fokus ke situ. Nanti habit yang akan membentuk diri kita. First, you make your habits, then your habits makes you. Oke, kemudian yang kelima adalah bagaimana kita melakukan habit favorit atau habit yang lagi tren. Maksudnya apa? Habit yang lagi tren sekarang apa, kita ikut-ikutan. Sekarang lagi banyak bookstagram, orang-orang yang nge-share di Instagram, kita perlu bentuk habit baca buku, orang-orang share buku yang dibacanya, terus kita ikut-ikutan. Padahal kita bukan benar-benar ingin membentuk habit baca buku. Jadi nggak bisa asal ikut-ikutan habit yang orang lain bentuk. Perlu ada keinginan dari dalam diri atau motivasi internal ketika kita membentuk kebiasaan. Itulah yang menjaga kebiasaan kita bisa konsisten. Kalau kita asal-asal ikut-ikutan, akhirnya kita hanya akan semangat di awal doang. Terus gagal setelah minggu pertama atau minggu kedua. Itu yang sering terjadi. Apa yang gue sharing di video ini adalah pengalaman-pengalaman gue ngebantu klien-klien gue lewat habit coaching. Jadi nge-coaching tentang habit, dan dari sana banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi dan akhirnya menjadi pola. Sehingga gue paham mana yang sering kali terjadi, mana yang menjadi masalah, dan akhirnya gue bantu di masalah-masalah spesifik tadi. Dari 5 tadi, lo bisa mencegah. Kalau lo mau membentuk kebiasaan, jangan lakukan yang 5 tadi. Atau kalau lo sudah membentuk kebiasaan dan sudah gagal, ayo comeback, ayo bangkit lagi, dan perhatikan jangan melakukan 5 hal tadi, sehingga lo bisa berhasil membentuk kebiasaan baru. Itu aja buat video kali ini, semoga bermanfaat. Boleh dong tulis di komen lo sedang membentuk habit apa, kebiasaan apa yang sedang lo mau bangun. Sampai jumpa di video-video lainnya, jangan lupa like, subscribe, salam pembelajar.